penggerak. Perkenalkan, saya Sulastri Miarnasution, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuhan Batu. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya yang dapat saya sajikan dalam model refleksi 4B. Momen yang paling menantang atau mencerahkan bagi saya pada pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya banyak belajar tentang filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat alam yang ada pada anak. Peran pendidik bagaikan seorang petani, anak bagaikan bulir jagung yang ditanam. Guru sebagai pamong dalam memberi tauladan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Pendidikan menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di modul 1.1 ini, saya tercerahkan bahwa sejak lahir anak sudah membawa kodratnya masing-masing bagaikan selembar kertas. Setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Kita sebagai pendidik bertugas menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar menjadi semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap siswa, karena setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Di modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh seorang guru penggerak untuk mendukung perannya. Peran dari guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru, baik di sekolah maupun di wilayahnya, mendorong kolaborasi antara guru, menjadi coach bagi guru lain, serta mewujudkan kepemimpinan yang berpusat pada murid. Di materi modul 1.2, saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menjalankan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dari kedua modul tersebut saling keterkaitan dan saling mendukung, karena kedua modul tersebut memberikan pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.1 memberikan pemahaman tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni menuntun kodrat anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 1.2 dijelaskan tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Oleh sebab itu, nilai-nilai dan peran guru penggerak harus bersinergi dengan konsep Merdeka Belajar filosofi Ki Hajar Dewantara. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat secerah cahaya. Pemikiran saya terbuka tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Saya merasa senang dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Sebelum momen tersebut terjadi,
Saya berpikir anak lahir ke dunia ini seperti kertas kosong yang siap ditulis apa saja. Namun, sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidak benar atau salah, karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak sejak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka sudah seperti kertas yang sudah bergaris samar-samar. Tugas kita sebagai pendidik tinggal menebalkannya agar menjadi lebih jelas. Berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, menggunakan lingkungan belajar sebagai media dan sumber belajar. Yang ketiga, membuat perangkat dan media pembelajaran sendiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, mengajak peran serta wali murid dalam proses pembelajaran sebagai pendamping pembelajaran. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang terakhir, terus belajar untuk kualitas pembelajaran dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri.